Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadi dengan NIM akhir 166, kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah legenda yang berjudul Timun Emas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Sehari-hari mereka bekerja sebagai petani. Sayangnya mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mereka memohon agar segera diberi seorang anak. Suatu ketika ada raksasa yang melewati tempat tinggal mereka. Raksasa tersebut mendengar doa suami istri itu. Lalu raksasa itu memberikan biji mentimun kepada mereka. Tanamlah biji ini, mentimun ini, nanti kalian akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, kata suami istri itu. Tapi ada syaratnya, jika anak itu sudah berusia 17 tahun, kalian harus menyerahkannya padaku, seru raksasa. Karena suami istri ini sangat menginginkan seorang anak, tanpa berpikir panjang, mereka menyetujuinya. Suami istri itu menanam biji mentimun di halaman rumah mereka. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh dengan sebaik-baiknya. Beberapa bulan kemudian timbullah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun ini semakin lama tumbuh besar dan berat. Ketika buah itu mulai masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati mereka membelah buah itu. Mereka sangat terkejut. Di dalam buah mentimun itu ada manusia, sosok bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Kemudian mereka memberi nama anak itu dengan nama Timun Mas. Beberapa tahun kemudian Timun menjadi seorang gadis yang cantik. Suami istri itu sangat bangga, tetapi ada rasa takut dalam diri mereka karena pada ulang tahun yang ke-17 raksasa itu kembali untuk membawanya. Tibalah pada suatu hari raksasa datang menagih janji suami istri itu. Tunggu sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, kata sang suami. Lalu sang istri memanggil Timun Mas. Anakku, ambillah ini, kata istri itu. Sekarang larilah secepat mungkin. Maka Timun Mas segera larikan diri. Suami istri itu sangat sedih karena kepergian Timun Mas. Tetapi jika Timun Mas tidak melarikan diri, raksasa itu akan memakannya. Raksasa sudah lama menunggu. Akhirnya ia tahu bahwa ia telah dibohongi oleh suami istri itu. Lalu ia menghancurkan rumah petani itu. Lalu ia mengejar Timun Mas ke hutan. Raksasa segera berlari untuk mendapatkan Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantong yang diberikan ibunya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Kemudian laut yang luas pun terhampar. Karena hal itu raksasa harus berenang. Timun Mas lalu berlari lagi, tetapi raksasa itu hampir menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari dalam
kantongnya saat mengambil segenggam cabai, lalu ia melemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba muncullah pohon ranting dan duri yang tajam menjerat tubuh raksasa. Raksasa berteriak kesakitan, sementara Timun Mas melarikan diri. Lalu raksasa yang sangat kuat, ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas mengeluarkan benda ajaib yang ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun, lalu seketika itu tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa itu sangat letih dan kelaparan, minta memakan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena ia terlalu banyak makan, raksasa itu tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari dengan seluruh kekuatannya. Lama-kelamaan ia merasa lelah. Raksasa mulai terbangun dari tidurnya. Raksasa lalu mengejar lagi mentimun dan hampir menangkapnya. Timun Mas sangat takut. Lalu ia melemparkan benda ajaib teratas segenggam terasi udang. Ia melemparkan sebuah daun lumpur yang luas. Raksasa terjebak di dalamnya. Tangannya hampir saja menggapai Timun Mas, tetapi dan